Ciamis merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat. Selain menyajikan panorama alam yang sangat mempesona, kota Ciamis dikenal sebagai kota ekowisata. Sekitar 130 km dari kota Ciamis terdapat sebuah desa sederhana. Desa Kertayasa merupakan salah satu rute lokasi jalan untuk menuju tempat wisata Green Canyon. Penduduk yang rata-rata bekerja sebagai nelayan dan petani memiliki keindahan desa yang sumber daya alamnya masih sangat alami. Serta tempat wisata yang sangat menarik yaitu Green Canyon. Green Canyon menyuguhkan wisata alam yang sangat indah. Di antaranya seperti Batu Payung, Pemandian Putri, serta air terjun abadi. Pada tahun 1993, Bill Jones merupakan orang pertama yang memberi nama Green Canyon. Awalnya Green Canyon disebut dengan Sungai Cukang Taneuh, yang berarti jembatan tanah yang berada di atas lembah. Jadi Green Canyon itu nama yang baru belakangan muncul. Jadi pada awalnya nama tempat itu, nama lokasi itu Cukang Taneuh. Dalam bahasa Sunda itu Cukang berarti jembatan, Taneuh itu tanah. Dan istilah Green Canyon itu kan baru diberikan kemudian ketika salah seorang wisatawan dari Perancis, kalau tidak salah, yaitu dari tahun 93 datang ke situ dan melihat keindahan alam dan membandingkan mungkin dengan Green Canyon yang ada di Amerika itu kan, yang dialiri oleh Sungai Colorado itu. Kemudian memberi istilah Green Canyon karena keindahannya, ada tebing, kemudian warnanya hijau itu kalau pada saat musim kemarau tentu saja. Jadi sejak itulah kemudian nama tempat yang ada di desa Kertayasa, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran itu disebut dengan istilah Green Canyon. Objek wisata ini merupakan aliran dari Sungai Cijulang yang melintas menembus gua penuh dengan keindahan pesona stalaktit dan stalagmitnya. Selain itu, daerah ini juga diapit oleh dua bukit dengan banyaknya bebatuan serta rimbunan pepohonan. Dengan membayar tiket seharga Rp75.000, pengunjung akan diantar menelusuri sungai sepanjang 2 km menuju Green Canyon atau Cukang Taneuh. Jadi 6 sama berita dewasa semuanya pada bergede 6. Satu orang segitu harganya, 2 orang segitu, 6 orang segitu. Jangan lebih, kalau lebih kan orang perahu juga disekor, ada sanksi. Itu kan Lampung dan tenang. Kalau
pelampung itu buat teman ke pelampung. Buat tenang, takut ada apa-apa, kram atau gimana lah. Pokoknya aman kan pelampung. Di kawasan Cukang Tanah, pengunjung dapat menikmati pemandangan alam liar secara langsung. Badan sungai yang mengecil menjadi penanda pemberhentian perahu. Butuh waktu 15 menit bagi para wisatawan untuk sampai di Sungai Green Canyon. Penjelajahan Green Canyon pun dimulai, para wisata pun bersiap menyiapkan berbagai peralatan keamanan. Tidak lupa para wisatawan diberikan arahan oleh pemandu guna keselamatan para pengunjung. Green Canyon sendiri memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan yang lainnya. Selain menampilkan aliran air yang berwarna hijau toska, ditambah aliran sungai Green Canyon yang begitu jernih, pemandangan di sekitar sungai pun begitu indah. Serta diapit oleh bukit di kiri dan kanan dan bebatuan sungai. Sehingga lokasi ini terlihat semakin cantik. Pengunjung juga dapat melihat stalaktit dan stalagmit yang terbentuk dari ratusan tahun. It was not green, but it was brown, but it was still very beautiful. Because in the hostel where we sleep, it's a great hostel, Panorama à la Plage. We met some nice tour guides, and they have a tour for going here and going to swim in another place. Green Valley. Green Valley. So it's like a all-together trip, and that's how we get it. Salah satu aktivitas wisata utama yang dapat dilakukan adalah body rafting. Kegiatan body rafting ini tidak menggunakan rakit atau kapal. Pengunjung berenang dengan pelampung untuk menyelusuri sungai. Dengan biaya Rp1.000.000, kegiatan body rafting ini bisa dilakukan untuk 5 orang. Perjalanan dimulai dari parkir timur dengan 2 orang guide. Sebelum melakukan perjalanan, wisatawan diharuskan memakai beberapa perlengkapan lengkap seperti helm, pelampung, deker, dan sendal gunung. Untuk mencapai saung Gua Bau, pengunjung akan dibawa oleh kendaraan bak terbuka. Suasana terik, jalan yang sempit, medan terjal, serta jalur berliku menjadi rute jalan para wisatawan untuk menuju saung Gua Bau. Sampai di saung Gua Bau, satu persatu wisatawan pun mulai turun dari kendaraan. Terlihat para wisatawan beristirahat sejenak. Untuk melanjutkan perjalanan, para wisatawan berjalan kaki sekitar 400 meter menyelusuri hutan yang berada di pinggir jurang serta tumbuhan liar di sebelah kiri dan kanan. Bagi wisatawan diwajibkan untuk berhati-hati dalam melewati jalur ini. Setelah 20 menit, akhirnya wisatawan pun sampai di depan Gua Bau. Dengan sensasi air yang dingin, serta derasnya aliran air sungai, membawa tubuh wisatawan mengikuti aliran arus sungai. Tidur.
Di tempat ini, wisatawan membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam untuk menikmati wisata ini. Sesekali para wisatawan terlihat memanjat tebing untuk menghindari debit air yang tinggi. Masuk lebih dalam, pengunjung akan melihat sebuah goa, bentuknya seperti bak mandi tidur dengan dihiasi air rembesan dari dinding. Dengan sensasi air yang dingin dan menyegarkan, membuat Green Canyon menjadi tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Selain menyajikan panorama yang indah, terdapat air terjun abadi yang tidak kalah menariknya. Dengan ketinggian 15 meter, tempat ini menjadi pusat peristirahatan para wisatawan. Dan terlihat banyaknya para wisatawan sedang menikmati pemandangan alam dengan cara berfoto-foto. Puas beristirahat di air terjun abadi, para wisatawan pun dapat berkunjung ke Batu Payung. Pemandangan yang cantik kembali ditampilkan di tempat ini. Batu Payung merupakan objek wisata terakhir di Green Canyon. Dengan menampilkan batu yang besar serta banyaknya para pengunjung yang melompat di atas batu, menjadikan tempat ini sebagai tempat wisata yang memacu adrenalin. Kalau untuk body rafting yang diperlukan yang pertama mungkin seperti peralatan safety-nya dari mulai helm, lampu, beker sama sepatu atau sepatu gunung. Nah, untuk keselamatan mungkin kita pakai pemandu kan dari 5 orang itu dua orang pemandu ya. Kita udah tahu misalkan airnya debitnya kayak gini masuk jeram, kalau debitnya gini nggak masuk jeram. Karena ada kalau debitnya kecil dimasukin jeram kadang-kadang kena batu. Kalau airnya lagi nambah nanti masuk jeram. Green Canyon tidak lepas dari perekonomian masyarakat sekitarnya. Banyaknya sumber mata pencaharian membuat masyarakat desa Kertayasa memiliki pemasukan lebih. Mulai dari rumah singgah, tukang perahu, hingga pemandu wisata. Di sekeliling area parkir Green Canyon banyak yang menjual berbagai macam makanan khas asli Ciamis, serta cindera mata berupa pakaian dan kerajinan yang terbuat dari kerang. Rahmat, pedagang yang berjualan di area parkir Green Canyon selama 20 tahun, setiap bulannya memiliki pendapatan yang cukup banyak. Saat liburan sekolah serta hari-hari besarlah, Rahmat bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Untuk pakaian yang ditawarkan, dari pakaian anak-anak sampai pakaian orang dewasa, mulai dari harga Rp15.000 sampai Rp100.000. Kalau hari-hari biasa kan ini agak sepi, paling kalau hari Sabtu Minggu itu ramainya, hari-hari ramainya Sabtu Minggu. Dan hari-hari libur lah, macam tahun baru, kayak lebaran itu puncak-puncaknya keramaian gitu, ramai. Paling sempurna khusus ini bahasa seperti kaos-kaos Green Canyon gitu ya. Kalau masalah penghasilan mah paling nggak bisa ditentukan sih, kalau lagi ramai-ramai gitu ya. Selain pakaian, para wisata pun dapat melihat beberapa souvenir lainnya.
yaitu kerajinan yang berbahan dasar kerang seperti asbak, cermin, serta jam dinding. Harga yang ditawarkan pun berkisar dari 30.000 sampai 5 juta rupiah. Selain menampilkan wisata alam yang seru, di sini juga sangat terjangkau harga-harga yang disajikan. Jadi bagi pemirsa wajib untuk datang dan berlibur di Green Canyon. So in love before.